Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bowo, masih di channel yang sama, yaitu channel kelas online. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya masih membahas materi tentang materi IPA yang ada di tingkat SMP atau yang ada di tingkat MTS. Seperti biasa, sebelum saya membahas materi kesempatan kali ini, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, langsung saja kita bahas materinya pada kesempatan kali ini. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai perubahan iklim, yang mana nanti kita akan fokus pada pembahasan mengenai efek rumah kaca dan juga pemanasan global. Yang mana sebetulnya materi ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya yang berkenaan dengan efek rumah kaca dan pemanasan global, apa penyebabnya, bagaimana cara penanggulangannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahasnya pada subpokok pembahasan dari perubahan iklim. Oke, langsung saja kita simak materinya pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian dari perubahan iklim. Apakah yang dimaksud dengan perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan. Signifikan itu berarti yang memberikan pengaruh atau memberikan pengaruh penting gitu ya, dari unsur iklim. Jadi perubahan iklim yang atau perubahan yang memberikan pengaruh terhadap unsur iklim. Di antara unsur iklim yang mendapatkan pengaruh yaitu adalah suhu dan juga curah hujan. Dalam periode waktu dasawarsa, dasawarsa ini berarti 10 tahun hingga jutaan tahun. Jadi perubahannya dalam periode waktu yang sangatlah lama. Jadi perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan atau yang memberikan pengaruh dari unsur iklim atau memberikan pengaruh pada unsur iklim. Di antaranya yang mendapatkan pengaruh dari perubahan itu adalah suhu, cuaca, dan curah hujan. Misalnya apa? Suhunya bertambah panas, berarti kan ada perubahan suhu. Jadi perubahan yang memberikan pengaruh terhadap unsur iklim. Misalnya suhu. Ya, kalau tiba-tiba kalau dalam jangka waktu 10 tahun atau jutaan tahun itu suhunya bertambah panas, berarti terjadi perubahan iklim. Atau misalnya curah hujan. Nah, dalam hal ini misalnya curah hujannya tidak sesuai. Ada ketika musim penghujan menjadi musim kemarau misalnya, atau ketika waktunya musim kemarau muncul atau timbul adanya musim penghujan. Berarti kan terjadi perbedaan curah hujan atau perubahan curah hujan. Dalam jangka waktu berapa lama? Dalam jangka waktu dasawarsa atau 10 tahun hingga jutaan tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan iklim. Adanya perubahan iklim dapat diakibatkan karena adanya efek rumah kaca dan juga pemanasan global. Jadi perubahan iklim ini dapat diakibatkan karena efek rumah kaca dan juga pemanasan global. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang menggambarkan suhu bumi yang meningkat. Jadi yang dikatakan efek rumah kaca itu bukan rumah yang terbuat dari kaca. Terus apa hubungannya rumah yang terbuat dari kaca dengan bumi? Nah, di sini yang dikatakan dengan efek rumah kaca itu adalah efeknya yang diambil atau akibatnya. Yang mana efek rumah kaca itu adalah sebuah istilah. Ya, sebuah istilah yang menggambarkan bahwa suhu bumi itu yang terus meningkat seperti yang terjadi di dalam rumah kaca. Rumah kaca adalah rumah yang terbuat dari kaca. Jadi rumah kaca itu ya contohnya ini adalah rumah yang terbuat dari kaca. Nah, jadi untuk di daerah yang 4 musim misalnya, itu menggunakan rumah kaca untuk menyimpan tanaman. Nah, tanamannya seperti itu. Agar pada musim-musim tertentu, misalnya masa musim dingin, keadaan atau suhu yang ada di rumah kaca ini tetap hangat. Mengapa tetap hangat? Karena panas matahari yang masuk pada siang hari atau pada musim panas itu akan terperangkap di rumah kaca. Sehingga suhunya terus meningkat dan ketika musim dingin misalnya seperti itu suhunya menjadi hangat. Nah, inilah menggambarkan keadaan di bumi yang mana
suhu bumi akan tetap hangat dan akan terus panas karena terjadi panas bumi yang tidak dapat dipantulkan atau panas bumi yang tertangkap di bumi. Bukan panas bumi, maaf, panas matahari yang terperangkap di bumi. Ya, karena harusnya panas matahari itu dilepaskan, akan tetapi panas matahari itu terus terperangkap di bumi sehingga menyebabkan suhu bumi yang terus meningkat seperti layaknya rumah kaca tadi. Sehingga dikatakan efek rumah kaca untuk menggambarkan istilah bahwa suhu bumi itu semakin lama semakin meningkat. Seperti itu ya. Lalu kemudian pembahasan kita tentang pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah naiknya suhu bumi secara menyeluruh. Jadi pemanasan global itu artinya menyeluruh, artinya hampir di seluruh bumi atau berada di seluruh permukaan bumi. Jadi kalau ada kata-kata global berarti menyeluruh. Jadi kalau ada kata-kata istilah pemanasan global berarti pemanasan yang terjadi di seluruh bagian bumi. Nah, atau global warming, global warming itu pemanasan. Jadi yang pemanasan atau naiknya suhu di seluruh permukaan bumi secara menyeluruh. Jadi seluruh permukaan bumi itu mengalami kenaikan suhu. Pemanasan global ini diakibatkan oleh fenomena efek rumah kaca. Apa tadi efek rumah kaca? Yaitu fenomena yang menjelaskan bahwa suhu di bumi terus meningkat diakibatkan terperangkapnya panas sinar matahari. Apa penyebab efek rumah kaca dan juga pemanasan global? Energi yang masuk ke bumi itu sebenarnya dapat dipantulkan, ya, yang mana ketika energi masuk ke bumi itu 25% itu dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. Jadi begitu masuk 25% itu sudah dipantulkan. Jadi 25% itu sudah begitu energi masuk, misalnya energi matahari masuk, energi panas matahari masuk, 25% itu sudah dipantulkan dipantulkan oleh awan atau partikel lain di atmosfer. Jadi sisanya berarti 75% yang masuk ke bumi. Ya, yang 25% sudah dipantulkan lebih dulu. Berarti energi matahari yang masuk itu hanya 75%. Nah, ketika dia masuk 25% itu diserap oleh awan. Jadi energi yang ada di dalam bumi itu hanya 50% dari energi matahari. 40% diserap permukaan bumi. 40% diserap oleh permukaan bumi. Jadi energi yang masuk atau energi matahari yang masuk tadi 40% itu diserap oleh permukaan bumi. 10% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Nah, jadi 10% itu dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Jadi saya ulangi, 25%. Jadi begitu dia masuk, ya. Begitu dia masuk, 25% itu sudah dikembalikan ke atmosfer sehingga yang masuk ke bumi itu hanya 75%. Nah, 75% itu 25%-nya diserap oleh awan. Nah, 40%-nya diserap oleh permukaan bumi. Kenapa 40% itu diserap oleh permukaan bumi? Agar bumi itu tetap hangat. Nah, jadi dari 100% hanya 40% yang diserap oleh permukaan bumi. Sisanya 25% itu dipantulkan langsung, begitu masuk langsung dipantulkan. 25% diserap oleh awan dan 10% dipantulkan kembali ke atmosfer oleh permukaan bumi. Nah, jadi yang hanya diserap oleh permukaan bumi agar suhu bumi itu tetap hangat hanya 40% dari energi yang masuk ke bumi. Nah, karena banyaknya aktivitas pembakaran seperti pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan organik lainnya dapat meningkatkan konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 yang melebihi kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya dan menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global.
Karena kegiatan manusia dan kegiatan lainnya yang menyebabkan meningkatnya kadar karbon dioksida. Nah, kadar karbon itu kan diakibatkan oleh pembakaran. Misalnya seperti pembakaran asap pabrik, pembakaran asap kendaraan, dan lain sebagainya sehingga meningkatkan kadar gas CO2. Kadar gas CO2 inilah adalah gas yang mampu menangkap sinar matahari atau mengikat panas matahari. Sehingga yang seharusnya panas matahari itu dilepaskan atau dipantulkan tertahan di permukaan bumi. Nah, semakin banyak gas karbon dioksida di permukaan bumi mengakibatkan semakin banyak panas matahari yang ditangkap atau diperangkap oleh gas CO2 di dalam bumi. Akibatnya apa? Akibatnya semakin banyak panas yang ditangkap oleh karbon dioksida mengakibatkan bumi itu akan semakin panas. Ya, gitu ya. Paham ya? Jadi saya ulangi. Kalau belum paham nanti bisa tulis di kolom komentar. Tanyakan yang belum paham. Jadi, ketika sinar matahari masuk, ketika energi panas matahari masuk ke bumi, itu 25% sudah dipantulkan. Sisa 75% yang masuk ke bumi. Dari 75%, 25% itu diserap oleh awan. Nah, berarti sisa 50%. 40% diserap oleh permukaan bumi agar permukaan bumi tetap hangat dan 10% dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke atmosfer. Berarti hanya 40% yang dari sinar matahari yang panas itu, dari panas matahari yang panas itu hanya 40% yang diserap untuk bumi itu agar dia tetap hangat. Akan tetapi karena banyaknya kegiatan yang mengakibatkan peningkatan kadar gas karbon dioksida dari kegiatan misalnya penggunaan atau pembakaran bahan bakar minyak, pembakaran batu bara dan bahan organik lainnya yang menyebabkan gas karbon dioksida itu konsentrasinya atau jumlahnya bertambah banyak yang melebihi kemampuan tumbuhan dan laut untuk menyerapnya. Jadi sebenarnya gas CO2 itu bisa diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Akan tetapi karena jumlah karbon dioksida itu lebih banyak daripada jumlah tumbuhan, maka tidak mampu diserap oleh tumbuhan sehingga gas CO2 itu di udara atau di atmosfer itu berlebih. Nah, gas karbon dioksida ini dapat menyerap panas matahari, sehingga semakin banyak gas CO2, maka semakin banyak energi panas matahari yang diserap oleh CO2 tadi yang mengakibatkan bumi menjadi panas. Misalnya, yang awalnya hanya diserap 40%, tapi karena gas CO2 semakin banyak, gas CO2 tadi juga ikut menyerap panas, sehingga bisa jadi 40% ini bisa bertambah jadi 50%, sehingga udaranya itu semakin lama semakin panas. Nah, seperti itu. Jadi yang menyebabkan pemanasan global ini tadi adalah meningkatnya gas karbon dioksida yang berfungsi untuk menangkap panas. Sehingga semakin banyak gas karbon dioksida maka semakin banyak panas yang bisa diserap. Nah, tentu mengakibatkan bumi menjadi panas atau semakin panas. Nah, kenaikan suhu secara menyeluruh tadi yang disebut dengan istilah pemanasan global. Itu ya. Lalu selain karbon dioksida, gas-gas apa lagi yang dapat menyebabkan pemanasan global? Nah, pemanasan global dapat disebabkan oleh gas-gas berikut, di antaranya yang pertama ada gas karbon dioksida yang sudah kita bahas, yang mana gas karbon dioksida tadi dapat menangkap panas matahari, dapat menangkap panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di permukaan bumi yang mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih panas. Selain itu ada gas SO2 atau belerang dioksida, ada nitrogen monoksida, dan ada metana. Serta ada CFC. CFC ini terdapat pada penyemprot. Jadi dia ini bisa sebagai pelarut, bisa sebagai pendorong, bisa kalau di kulkas dia sebagai pendingin, ya, di AC atau di penyemprot yang ada gasnya. Misalnya seperti pengharum ruangan kan ada gasnya. Itu biasanya CFC terdapat di situ. Nah, seperti itu. Apa yang menjadi penyebab
pemanasan global dan juga efek rumah kaca. Penyebab pemanasan global dan efek rumah kaca antara lain, yang pertama ada pembakaran hutan. Yang kedua ada penggunaan bahan bakar fosil. Yang ketiga ada pencemaran laut. Yang keempat ada industri pertanian. Yang kelima ada limbah industri dan tambang. Lalu ada limbah rumah tangga. Lalu kemudian ada juga limbah dari industri pertanian. Nah, kita bahas yang pertama yaitu penebangan dan pembakaran hutan. Pembakaran hutan dapat meningkatkan konsentrasi gas penyebab pemanasan global seperti karbon monoksida, metana, sulfur oksida, dan juga nitrogen oksida. Penebangan hutan menyebabkan berkurangnya penyerap gas penyebab pemanasan global sehingga konsentrasi gas-gas tersebut meningkat. Nah, saya jelaskan sekarang. Jadi di sini ada dua kegiatan yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca dan juga pemanasan global, yaitu ada penebangan hutan dan juga pembakaran hutan. Saya bahas dari penebangan hutan dulu. Karbon dioksida atau gas-gas yang menyebabkan pemanasan global tadi itu sebenarnya bisa diserap oleh tumbuhan. Misalnya seperti karbon dioksida itu dapat diserap oleh tumbuhan. Akan tetapi ketika terjadi proses penebangan hutan, maka semakin lama pohon-pohon itu akan semakin berkurang. Dengan demikian, yang menjadi penyerap gas-gas yang menjadi penyerap gas-gas pemanasan global itu lama-lama berkurang, sementara gasnya itu bertambah. Sedikit yang menyerap sedikit, yang diserap itu banyak. Nah, sehingga bagaimana? Sehingga gas tadi tidak mampu diserap oleh yang menyerap. Nah, ini dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Paham ya? Jadi misalnya ketika gas-gas karbon dioksidanya meningkat, sementara yang harusnya berfungsi sebagai penyerap gas itu tidak ada karena sudah ditebang, seperti pohon-pohon tadi yang merupakan penyerap gas-gas yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Karena pohonnya ditebang, maka tidak ada lagi yang berfungsi untuk menyerap gas-gas yang menyebabkan pemanasan global tadi. Nah, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab utama lah kalau saya bilang seperti itu, penyebab dari pemanasan global dan efek rumah kaca. Nah, lalu kegiatan kedua yaitu adalah pembakaran hutan. Nah, kegiatan pembakaran ini dapat meningkatkan konsentrasi dari gas-gas yang menyebabkan pemanasan global seperti karbon monoksida, metana, sulfur oksida, dan nitrogen oksida. Sudah yang menyerap itu habis karena ditebang, lalu dibakar. Nah, akibatnya apa? Gasnya meningkat. Yang menyerap tidak ada, yang menyerap berkurang, sementara gas semakin tambah karena terjadi proses pembakaran. Nah, ini akan menyebabkan pemanasan global dan juga efek rumah kaca. Itu ya. Lalu yang kedua adalah penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, menghasilkan gas seperti karbon dioksida yang dapat menyebabkan pemanasan global dan efek rumah kaca. Jadi karbon dioksida ini bisa dihasilkan dari hasil proses pembakaran, ya, pembakaran minyak bumi. Pembakaran minyak bumi atau bahan bakar minyak bumi gitu. Misalnya apa? Seperti bahan bakar kendaraan atau minyak dari kendaraan seperti bensin, solar, dan lain sebagainya. Itu proses atau hasil pembakaran itu dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, itu ya. Batu bara, pembakaran yang menggunakan batu bara atau batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar itu juga dapat meningkatkan kadar karbon dioksida. Nah, itu dapat menyebabkan karbon dioksida itu dapat menyebabkan pemanasan global dan efek rumah kaca.
Kemudian pencemaran laut. Apa hubungannya laut dengan pemanasan global? Nah, laut dapat menyerap gas-gas yang menyebabkan pemanasan global. Organisme yang hidup di laut mampu menyerap gas seperti karbon ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan kotorannya ke dalam laut yang dapat menyuburkan tumbuhan laut. Ya, jadi dalam hal ini organisme-organisme laut, ya misalnya seperti paus, ya paus itu mampu menyerap karbon, kemudian hasil yang diserap tadi dikeluarkan dalam bentuk kotoran ke dalam laut, sehingga kotoran tadi dapat menyuburkan tumbuhan laut. Karbonnya diserap oleh ikan paus, ya, dan dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Karbonnya diserap, dikeluarkan dalam bentuk kotoran, kotorannya dapat menyuburkan tumbuhan laut. Nah, atau misalnya berang-berang yang memakan rumput laut yang merupakan tempat dari karbon, ya. Kemudian dimakan, kemudian menghasilkan kotoran, kotorannya dibuang yang dapat menyuburkan tumbuhan yang ada di sekitarnya, atau tumbuhan laut. Jika laut tercemar, maka organisme yang ada di laut populasinya akan berkurang. Maka kemampuan laut untuk menyerap gas penyebab pemanasan global juga akan berkurang. Jadi kalau laut itu tercemar, maka organismenya akan mati. Ikan-ikan yang berfungsi untuk menyerap karbon lama-lama akan mati atau berkurang. Berkurangnya organisme tadi berarti berkurang juga yang menyerap karbon, sehingga dapat menyebabkan meningkatnya gas-gas yang ada di permukaan bumi atau gas-gas yang menjadi penyebab pemanasan global tadi. Maka pencemaran laut dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca. Itu ya. Kemudian industri pertanian. Penggunaan pupuk yang berlebihan dalam skala besar gitu ya, dapat melepaskan nitrogen monoksida atau NO yang merupakan gas penyebab terjadinya pemanasan global. Kemudian ada limbah industri tambang. Kegiatan industri dan pertambangan yang banyak menggunakan pembakaran bahan bakar fosil dapat menghasilkan limbah CO2 yang akan dilepaskan ke udara dan dapat menjadi penyebab pemanasan global. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Yang pertama ada industri pertanian tadi, bahwa penggunaan pupuk yang berlebihan ya dalam skala besar. Jadi yang dipupuk itu misalnya tanahnya besar dan penggunaan pupuknya itu secara berlebihan. Nah, itu dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global karena dapat melepaskan gas nitrogen monoksida. Nah, maka seharusnya bagaimana? Yaitu dengan cara menggunakan pupuk yang sesuai dengan takaran atau menggunakan pupuk yang menggunakan bahan dasar alami atau misalnya seperti pupuk kompos. Kemudian penggunaan industri atau limbah industri dan tambang ini biasanya misalnya seperti limbah yang digunakan dari proses pembakaran. Nah, ini dapat menghasilkan gas CO2 yang dapat menyebabkan pemanasan global dan efek rumah kaca. Berikutnya ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang dibiarkan gitu ya, lama-lama akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri pengurai sampah dan pembakaran limbah rumah tangga. Apalagi jika limbah rumah tangga tadi dibakar ya, pembakaran limbah rumah tangga. Nah, jika limbahnya itu dibakar, itu juga dapat meningkatkan konsentrasi CO2. Nah, jadi limbah rumah tangga apabila dia dibiarkan akan menjadi penyebab terjadinya dapat menyebab terjadinya pemanasan global atau efek rumah kaca karena menghasilkan gas metana yang dihasilkan dari proses bakteri pengurai sampah. Berikutnya dari industri peternakan. Industri peternakan seperti peternakan sapi juga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang sangat besar ke atmosfer.
Gas ini dihasilkan dari kotoran dan kentut sapi sebagai produk bakteri pengurai dalam perut sapi. Nah, jadi industri peternakan yang menghasilkan limbah seperti kotoran itu juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global karena dapat menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang sangat besar ke atmosfer yang dapat menyebabkan pemanasan global dan juga efek rumah kaca. Apa dampak dari pemanasan global dan efek rumah kaca? Yang pertama, dampak dari efek rumah kaca itu adalah pemanasan global. Pemanasan global tadi adalah peningkatan suhu secara global atau menyeluruh. Jadi mengakibatkan efeknya tadi mengakibatkan adanya kenaikan suhu secara menyeluruh. Yang kedua adalah mencairnya es di kutub. Kenaikan suhu di bumi atau di permukaan bumi secara menyeluruh juga termasuk di daerah kutub mengakibatkan es yang ada di kutub itu mencair. Karena suhunya meningkat, maka es yang ada di kutub itu mencair. Akibatnya, karena es di kutub itu mencair, berarti ada peningkatan volume air. Ya, es di kutub tadi kan menjadi air. Nah, dapat peningkatan volume air laut. Karena es di kutub tadi mencair, menjadi air. Nah, nanti akan ke laut, airnya akan ke laut. Nah, mengakibatkan ketinggian air di laut itu meningkat. Nah, ini yang dapat menyebabkan terjadinya banjir di daerah-daerah laut atau di daerah dekat laut. Laut menjadi semakin asam. Gas-gas rumah kaca itu dapat menyebabkan munculnya fenomena hujan asam. Nah, fenomena hujan asam yang mengakibatkan laut menjadi bersifat asam. Nah, seperti itu. Nah, ini tentu akan merusak terumbu karang dan juga dapat menyebabkan hewan-hewan dan organisme di laut itu bisa mati. Berkurangnya lapisan ozon. Lapisan ozon ini merupakan pelindung bumi dari panas matahari yang masuk. Jadi ketika panas matahari yang masuk itu disaring oleh ozon sehingga tidak semua sinar matahari itu yang masuk. Akan tetapi jika lapisan ozon ini semakin berkurang, maka sinar matahari yang harusnya dari berapa persen itu dipantulkan atau disaring di lapisan ozon atau di lapisan atmosfer itu bisa masuk lebih banyak ke permukaan bumi sehingga menyebabkan bumi itu menjadi lebih panas. Lapisan ozon ini juga berfungsi melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa seperti misalnya bintang yang masuk ke bumi, sehingga bintang yang masuk ke bumi itu mengalami pergesekan dulu. Pergesekan dulu sehingga ketika sampai di bumi dia habis. Nah, tapi jika berkurangnya lapisan ozon atau tidak ada pelindungnya, maka suatu ketika ada benda langit yang menghantam bumi bisa jadi akan masuk seluruhnya atau merusak bumi. Bagaimana cara penanggulangan dari efek rumah kaca dan juga pemanasan global? Yang pertama, membudidayakan hemat listrik. Yang kedua, menanam pohon dan menjaga hutan. Yang ketiga, mengurangi alat transportasi yang berbahan bakar minyak. Jadi yang pertama dulu, membudidayakan hemat listrik berarti kita juga menghemat energi. Menanam pohon dan menjaga hutan. Pohon di sini berfungsi sebagai penyerap dari gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global. Dengan menanam pohon dan menjaga hutan, maka kita bisa mengurangi gas-gas yang menyebabkan terjadinya pemanasan global dan efek rumah kaca. Mengurangi alat transportasi yang berbahan bakar minyak atau menghemat bahan bakar dari minyak sehingga mengurangi pembakaran yang diakibatkan oleh penggunaan bahan bakar fosil atau minyak. Mengolah sampah dengan baik, misalnya menggunakan atau memanfaatkan sampah untuk menjadi pupuk atau menggunakan sampah yang tidak bisa diuraikan untuk didaur ulang sehingga
gas metana dan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari penguraian sampah itu bisa berkurang. Mengurangi penggunaan alat yang mengandung CFC, misalnya pada pendingin ruangan, pada AC, kemudian pada penyemprot pengharum ruangan, dan lain sebagainya. Dengan mengurangi gas CFC ini dapat mengurangi pemanasan global, karena CFC ini merupakan gas yang dapat merusak lapisan ozon. Nah, jika lapisan ozon rusak, maka panas matahari yang masuk ke bumi akan semakin besar, akan semakin panas, sehingga suhunya akan menjadi lebih panas. Menerapkan sistem budidaya pertanian dan peternakan yang baik. Menggunakan sistem pertanian dan peternakan yang baik yang tidak merusak lingkungan tentu akan mengurangi gas-gas yang nantinya akan menyebabkan pemanasan global dan juga efek rumah kaca. Sehingga menggunakan sistem budidaya pertanian yang baik, misalnya penggunaan pupuk kompos, misalnya seperti itu. Atau misalnya menggunakan limbah dari kotoran ternak untuk membuat gas seperti biogas, sehingga tidak menjadi limbah seperti itu. Tidak menjadi limbah yang dapat merusak lingkungan. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan dari saya mengenai pemanasan global dan juga efek rumah kaca, tepatnya pada pembahasan perubahan iklim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.